Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur hari ini kita dipelihara Tuhan, sehat dan bisa beribadah. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi kita siang hari ini. Tema firman Tuhan yang disampaikan hari ini adalah kasih kepada Tuhan Yesus suatu keharusan. Kasih kepada Tuhan Yesus, kasih kita kepada Tuhan Yesus suatu keharusan. Kalau kita menyampaikan firman Tuhan, tentu kita bergumul sebelumnya. Tuhan, hari Minggu ibadah raya, apa yang kami sampaikan? Terkadang kita menyiapkan judul yang ini, tapi sewaktu kita bergumul, berdoa kepada Tuhan, diberikan sesuatu hal yang spesial. Hari ini firman Tuhan spesial bagi kita, yang memberkati kita, yang memberi kekuatan kepada kita, dengan judul kasih kepada Tuhan Yesus suatu keharusan. Tuhan Yesus kita kasihi bukan karena dia lemah, atau bukan karena dia mengalami keterbatasan, enggak. Tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengasihi Dia. Karena bagaimana kita memberitakan sesuatu yang tidak kita kasihi? Bagaimana kita menyampaikan kabar gembira dan berkat dari Tuhan Yesus kalau kita tidak mengasihi sumber itu, Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihani aku?" Hari ini pertanyaan ini bukan kepada Petrus tetapi kepada saya, kepada kita live streaming di mana saja berada. Yesus bertanya, apakah saudara mengasihi aku? Mari kita baca firman Tuhan. Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Pertanyaan yang sama. Dan pertanyaan ini ditanyakan Tuhan Yesus kepada Petrus sewaktu dia menampakkan diri. Perjumpaan dengan murid-muridnya ya di Danau Tiberias. Berjumpa, kalau di perikop Yohanes itu perjumpaan untuk ketiga kalinya setelah bangkit. Ya kan? Setelah bangkit berjumpa. Lalu Petrus dengan kawan-kawannya sudah melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Sudah nelayan menangkap ikan. Kan perlu makan. Ya. Lalu semalam-malaman mereka tidak mendapat apa-apa di situ. Lalu Tuhan hadir di situ. Ya kan? Waktu hadir pertama belum mereka mengenal itu Tuhan Yesus apa enggak? Belum. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, "Lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan. Karena engkau yang menuru, maka kami lemparkan." Lalu lemparkan jala itu, lalu dapatlah ikan 153 ekor besar-besar sekali. Lalu mereka mengatakan, "Itu Tuhan. Itu Yesus." Terbuka mata mereka. Lalu Petrus dengan cepat-cepat memakai pakaiannya. Ya. Memakai pakaiannya cepat-cepat. Lalu dia ke darat menjumpai Tuhan Yesus. Lalu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Sarapanlah, makanlah. Ayo," gitu. Ada solusi saat itu. Lalu setelah makan itu, Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali sebelum dia naik ke surga. "Petrus, apakah engkau mengasihani aku?"
Nah, pertanyaan hari ini kepada kita pertanyaan ini. GPI Narwastu Jakarta, semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segalanya? Itu menjadi pertanyaan dan jawaban kita. Mari kita jawab masing-masing, pasti kita bilang iya. Kalau bukan tidak, kita nggak ada di tempat ini. Ya, kita pasti bilang iya, dan memang iya kita mengasihi Tuhan Yesus. Tapi pertanyaan berikutnya, berapa lama waktumu sehari kepada saya? Apakah berdoa berapa lama? Membaca firman Tuhan? Ya, melakukan hal-hal lain pelayanan? Berapa lama waktumu yang spesial kepada saya? Itu pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya kepada kita, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya? Melebihi orang tua kita, melebihi suami istri kita, melebihi pekerjaan kita, melebihi daripada saudara-saudara dan anak-anak kita. Itu pertanyaan berikutnya. Sebab kalau kita mengasihi saudara-saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, melebihi, artinya kasih kita spesial kepada anak-anak, keluarga, engkau tidak layak bagiku. The best hanya kepada Tuhan Yesus. Makanya dikatakan dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Iya kan? Itu hukum utama. Dan kasihilah sesamamu manusia, sama seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Kasih yang pertama adalah kepada Allah kita sendiri, dari diri kita. Kenapa harus kepada Allah yang pertama? Sebab orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang mengasihi Tuhan, otomatis dia akan mengasihi manusia. Karena memang itu ajaran Tuhan. Otomatis dia akan mengasihi manusia. Lalu apa yang kita lakukan? Action kita mengasihi Tuhan Yesus. Saya percaya firman ini spesial bagi kita hari ini. Karena jarang-jarang mengkhotbahkan, biasanya mengasihi sesama begitu ya. Mengasihi sesama manusia, itu khotbah yang tren sekali. Tapi hari ini khotbah spesial. Sejauh mana kasih kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan dalam mengasihi Tuhan Yesus? Banyak hal tentunya. Setidaknya hari ini ada beberapa hal yang memang kita lakukan action dalam rangka mengasihi Tuhan Yesus. Yang pertama, mencarinya dengan segenap hati. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus mencarinya segenap hati kita. Ya, mau ada hujan kek, mau ada apa kek, mau di motor kek, mau di mobil kek. Bisa kan mencari Tuhan di motor? Bisa kita bernyanyi di situ? Bisa kita berdoa di situ? Iya kan? Kalau dibilang tidak ada waktu, tidak mungkin. Iya kan? Kalau dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 13 sampai 14a dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyanyiakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Jadi kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kita pasti berjumpa dengan Tuhan. Sama dengan perjumpaan murid-murid itu yang kita baca, perikop Yohanes tadi, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perlu perjumpaan kita dengan Tuhan. Perlu kita mencari Tuhan Yesus. Sebab kekristenan ya, mengikut Tuhan Yesus bukan hanya dongeng dan sejarah menurut pasal ini, menurut ayat ini. Tetapi fakta bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Itu yang pertama. Sehingga kekristenan tidak bisa dilenyapkan
Karena bukan berdasarkan pasal-pasal dan ayat-ayat saja, tetapi memang kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Baca aja firman ini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Yeremia 29:13 dan 14a. Jadi kalau orang-orang mencari Tuhan, makanya kalau kita lihat di YouTube itu Tuhan, ada orang berdoa yang tidak mengenal Tuhan, aku berjumpa dengan engkau, berikan aku jalan yang lurus. Berjumpa dengan Tuhan kan? Lalu saya saksikan di sini, ada banyak kesaksian di YouTube, lihat saja, bisa dijumpai orangnya itu. Itu benar fakta adanya, memang berjumpa dengan Tuhan. Itu makanya selalu ibadah kita di sini, kita berdoa bergumul supaya ada perjumpaan kita dengan Tuhan lewat ibadah, lewat doa pujian tadi, lewat firman Tuhan dan lewat doa terakhir, kita berjumpa dengan Tuhan. Sebab kalau kita datang beribadah tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak mengalami sesuatu, lah untuk apa kita di sini? Tetapi memang berkenan dia dijumpai. Oleh karena itu agresif, ya, jangan pasif. Hari-hari ini apa yang kebanyakan orang dicari, ya? Hari-hari ini banyak orang berpikir tentang kehidupannya, tentang karirnya, tentang masa depannya. Apakah itu salah? Enggak. Harus. Tetapi kalau itu menjadi bergulir dalam pikiran, tidak mengasihi Tuhan Yesus, tidak ada waktu kepada Tuhan Yesus, hati-hati. Akan ada suatu titik di depan terbentur. Kenapa? Terbentur dengan pikirannya sendiri. Kemampuannya terbatas. Ya. Terbentur. Tetapi kalau Tuhan Yesus yang kita cari, dia nomor 1 seperti khotbah The Rising Start 2021. Nomor 1 Tuhan Yesus, nomor 2 kita di belakangnya. Maka semua pintu akan dibuka, semua jalan akan dibuka. Itu janji Tuhan. Dan itu yang kita alami. Itu yang kita terima. Nah, kalau orang mencari Tuhan Yesus dengan gigi, kita harus luangkan waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari, ibadah dan persekutuan. Itu kita yang cinta Tuhan Yesus. Ya. Tahun 2017 saya paling sibuk, paling banyak pekerjaan. Luar biasa, berangkat pagi hari, pulang malam hari. Kerja terus, program luar biasa, luar biasa. Apakah saya tinggalkan membaca firman Tuhan? No. Baca firman Tuhan pertama, doa pertama. Apakah saya tinggalkan ibadah? No. Begitu banyak kesibukan saya. Hari Jumat jam 7 harus ibadah, cool. Apapun itu saya tinggalkan. Saya mencari Tuhan. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Dan luar biasa. Semangat, berkat, sukacita luar biasa. Tetapi ada orang tidak begitu sibuk, tapi enggak membaca Alkitab, tidak ibadah, tidak berdoa. Kenapa? Malas itu menguasai dia. Malas. Tidak melangkah. Coba melangkah. Pasti bersambung. Yang kedua, apa yang kita lakukan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus? Miliki tujuan hidup yang sama seperti Yesus. Apa sih tujuan hidup Yesus waktu datang ke dunia ini? Dia mencari yang terhilang. Dia mencari orang-orang, dia mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Yang sudah terputus hubungannya dengan Allah Bapa di sorga. Karena dosa-dosa manusia. Dia cari itu jiwa-jiwa. Cari jiwa-jiwa. Tujuan hidup kita harus seperti itu. Melalui profesi masing-masing, pelayanan masing-masing. Kita harus mencari jiwa-jiwa. Sebab kalau tidak, kita mencari jiwa-jiwa untuk apa? Kita bawa kepada Tuhan, kita bawa kepada surga. Enggak ada hukum yang menantang ini, kita cari jiwa-jiwa untuk membawa ke surga. Tetapi kalau orang mencari jiwa-jiwa untuk membawa ke neraka, kita barisan terdepan melawannya. Sebab itu setan.
Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tidak ada hukum yang menantang itu. Kalau kita berani tampil mencari jiwa-jiwa, membawa ke surga. Enggak ada hukum yang menantang itu. Karena hanya dua tempat kan? Surga dan neraka. Enggak ada tempat lain. Berbahagialah Bapak Ibu hari ini yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan cintai Tuhan Yesus. Pesan firman ini sebetulnya cintai Tuhan Yesus. Ini hanya keterangannya ke bawah. Kasihi Tuhan Yesus. Seperti Petrus yang menjawab itu. Yang ketiga, apa yang kita lakukan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus? Membaca dan melakukan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Lah bagaimana firman Tuhan dalam kita? Orang kita nggak pernah membaca. Kita hanya mendengar katanya. Ya kan? Itu makanya gereja ini punya program membaca Alkitab. Dan dievaluasi, lapor siapa yang baca. Kedengarannya agak ekstrim tapi benar. Lah bagaimana firman Tuhan tinggal di kita, orang kita nggak pernah membaca. Orang dibaca aja lupa, apalagi yang dibaca kan gitu ya. Ini program akan jalan terus. Nah, lebih baik mulai ambil Alkitabmu yang baca Alkitab, atau handphone yang biasa baca handphone nggak apa-apa. Baca firman Tuhan, mulai saja. Kenapa? Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Ini hal yang mendasar. Membaca Alkitab, ibarat jurus karate itu, ya bela diri, itu jurus mendasar. Elementary one kalau bahasa Inggris. Lah, kalau kita nggak lulus dalam elementary one, tidak melakukan elementary one, bagaimana advance? Tidak mungkin. Saya akan melihat besok waktu dievaluasi membaca Alkitab akan banyak, ya, banyak. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan Yesus. Salah satu bukti. Ada banyak gaya membaca Alkitab, ya. Ada yang membaca tidak berurutan, nggak apa-apa. Ada yang membaca renungan, nggak apa-apa, terserah. Tapi mulai tahun 2015 gaya membaca Alkitab saya bersistematis. Sejak dulu aku membaca Alkitab. Mulai 2015, 16 sampai hari ini saya sistematis. Saya mulai dari Kejadian, dua bab saja, terus sampai ke Wahyu, balik lagi ke Kejadian. Sekarang saya di Galatia, ya kan, bacaan saya. Ntar masuk Wahyu, kembali lagi saya nanti ke Kejadian. Semakin mengerti rencana Tuhan, semakin mengerti maksud Tuhan. Oh begini maksud Tuhan, ya. Mulai membaca Alkitab secara berurutan. Bisa dimulai dari Perjanjian Baru misalnya, ulangi lagi nanti dari Perjanjian Lama, dari Kejadian. Bayangkan aja kita baca ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat pertama aja udah kaget kita kan, udah hebat luar biasa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lihatlah langit itu. Lihatlah bumi yang diinjak ini. Tuhan yang menciptakan. Masih ayat pertama. Masuk ayat 7 apa katakan? Kuasailah bumi, taklukkanlah dia. Masuk ayat 7 atau ayat 8 itu. Luar biasa kan? Artinya ada perintah kepada kita semua. Kuasai bumi, taklukkan dia. Bisakah orang-orang biasa-biasa, orang-orang tak cerdas, orang-orang tak belajar, orang-orang tak berjuang menaklukkan bumi? Tak bisa. Tapi itu disposisi dari surga. Kuasai bumi, taklukkan dia. Ada banyak mandat-mandat dari surga yang belum kita laksanakan. Ya. Oleh karena itu baca firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita sering berdoa supaya berhasil dan beruntung. Rumusnya apa? Renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, bertindak hati-hati.
Ya kan? Janganlah lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, ya. Firman Tuhan ini memperkatakan. Lah, bagaimana kita memperkatakan firman Tuhan? Orang kita nggak ingat firman Tuhan. Kenapa nggak ingat? Nggak baca. Balik lagi ke situ. Maka semua kita yang mendengar hari ini, jadilah agen yang perubahan yang mau membaca Alkitab mulai hari ini, pagi atau siang atau malam. Dan ini akan saya ulangi terus sampai semua membaca. Kenapa? Sejak saya membaca Alkitab itu berurutan, 2015, efektifnya 2016. Saya mendapat kekuatan baru luar biasa, berkat yang luar biasa, jasmani dan rohani luar biasa. Saya mengalami gitu. Oleh karena itu saya tidak akan ragu-ragu menyampaikan ini. Karena itu yang saya terima, itu yang kita terima. Ya, setidaknya ada damai sukacita, ada kekuatan baru dari Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang keempat, bukti kita mengasihi Tuhan Yesus belajar taat. Dalam 1 Petrus 1:14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, taat. Satu kata ini yang membuat mukjizat, berkat bagi kita. Taat. Bayangkan. Ya, taat kepada Tuhan, taat kepada senior, taat kepada atasan, di mana saja. Taat saja. Itu berkat. Tapi begitu ada perlawanan, energi keluar banyak. Tapi mengatakan iya, yes, siap. Energi akan masuk. Kenapa? Karena iya, karena taat. Orang-orang mau besar, orang-orang mau sukses, maka katanya harus siap. Ya, itu selalu dalam bahasanya. Karena akan ada sejuta alasan bagi orang yang berkata tidak. Tapi ada akan sejuta energi baru yang mengatakan taat, iya. Beda kan? Beda. Kalau anak mengatakan aku menghormati engkau, Bapak, Mama, gitu. Aku hormat kepada engkau. Apa buktinya? Ketaatan kan? Dia taat, apa yang dinasihati orang tuanya dilakukan, didengar. Ya, itu bukti orang mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus, apa buktinya? Taat. Kita taat saja. Akan ada sejuta energi, berjuta-juta energi di dalam ketaatan. Tetapi akan ada berjuta-juta kesulitan bagi orang-orang yang tidak taat. Bagi orang-orang yang selalu mengatakan tidak kepada hal yang baik maksudnya. Ya, taat saja. Kemudian yang kelima, hidup dalam komunitas. Kalau kita taat kepada Tuhan Yesus, kita harus hidup dalam unity, komunitas. Baik di tengah-tengah keluarga, di lingkungan, di gereja, dalam pelayan. Ada unity, ada kebersamaan. Ya, ada satu dua Tuhan Yesus tentang persatuan kebersamaan ini, yang memang menjawab doa Tuhan Yesus ini adalah kita, manusia. Kita harus menjawab ini. Dia berdoa, doanya seperti ini. Kita baca Yohanes 17 ayat 21 ya. Mari kita sama-sama baca Yohanes 17 ayat 21, 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kalau gereja Tuhan bersatu, dunia tahu bahwa Yesus diutus Tuhan. Kalau keluarga bersatu, kalau pelayan-pelayan Tuhan bersatu, dunia tahu bahwa Yesus diutus oleh Tuhan. Perikop Yohanes 17 ini adalah doa Tuhan Yesus. Jadi ada doa Tuhan Yesus yang menjawabnya kita. Iya kan? Saya yang menjawabnya. Kita yang menjawabnya, doa Tuhan Yesus. Kalau kita nggak mau unity, ya nggak terjawab doa Tuhan Yesus. Tapi kalau kita unity, maka doa Tuhan Yesus akan terjawab. Yang keenam adalah bukti kita mengasihi Tuhan Yesus melayani sesuai talenta. Kita melayani sesuai talenta. Ingat, pelayan itu dalam segala hal menyeluruh, ya. Di gereja, di pekerjaan, di rumah itu melayani, menyeluruh, ya, sesuai dengan talenta. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya. Dari karunia yang diberikan kepada kita, dari talenta yang diberikan kepada kita. Tuhan Yesus berkata, kepada yang punya akan kuberikan, dan yang tidak punya akan kuambil daripadanya. Iya kan? Artinya apa? Orang yang menjalankan talentanya, karunianya dengan baik, itu akan ditambah-tambahkan Tuhan. Tapi orang yang tidak menjalankan talentanya, yang tidak menjalankan karunianya, daripadanya diambil, diberikan kepada orang yang punya. Itu sebabnya kita lihat ada orang kerohaniannya hebat terus, naik terus, grafiknya naik terus. Ya, kehidupannya naik terus. Semuanya naik terus. Terus ada orang lain turun. Kenapa? Yesus sudah berkata demikian. Dari yang tidak punya akan kuambil, kuberikan kepada yang punya. Miliki sesuatu. Miliki kerajinan. Jangan kemalasan. Miliki sesuatu. Ya. Lakukan sesuatu. Layani sesuatu. Maka Tuhan akan menambah-nambahkan itu kepada kita semua. Diambil dari mana kita enggak tahu. Tapi kita harus berkata, iman ditambahkan kepada saya. Bagaimana rumusnya? Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Nah, karunia ini harus kita pertanggungjawabkan suatu saat. Ya, kita pertanggungjawabkan bagaimana pelaksanaannya, karena akan dievaluasi. Pertanyaannya, khotbah ini mau diakhiri ya. Kapankah Petrus dapat melaksanakan komitmennya, tekadnya mengasihi Tuhan Yesus? Kapan? Momennya kapan? Harus ada momen. Satu Tuhan Yesus mengatakan mau disalibkan, wah aku akan bela habis-habisan Tuhanku. Kan dia lupa komitmennya, lupa lagi. Dia enggak mengasihi Tuhan. Ya. Lalu waktu Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya ditanya, kau mengasihi aku? Ya, 3 kali, ya. Kapan Petrus ini membuktikan komitmennya bahwa benar-benar dia mengasihi Tuhan? Sewaktu mereka di Kisah Para Rasul 2 itu namanya Pentakosta. Ya, Kisah Para Rasul 2. Mereka dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka berbahasa roh, berbahasa-bahasa lain. Lalu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus saat itu. Lalu mulai dari itulah Petrus membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Sejak itu. Dia tidak takut apapun. Dia harus menyampaikan kabar kebenaran. Kenapa? Sewaktu dia dibaptis dengan Roh Kudus. Namanya Roh Kudus. Hari Pentakosta. Luar biasa kan? Itu makanya ada kekristenan itu kadang-kadang kita lihat orang jatuh bangun. Sama dengan Petrus. Kita sama dengan Petrus, gak ada bedanya. Jatuh bangun. Kapan Petrus kerohaniannya naik terus? Grafiknya naik. Ada satu titik, ada satu momen, namanya Pentakosta. Baca Kisah Para Rasul 2. Setelah mereka dibaptis dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, maka sejak itu kasih mereka kepada Tuhan Yesus melebihi dari segalanya. Melebihi dari segalanya. Dia tidak takut lagi. Nanti kebaktian 10 malam ada di tempat ini. Ya, pada hari ke-50 seperti firman Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dari kekuatan yang maha tinggi. Kita akan buat nanti di sini kebaktian 10 malam berturut-turut, khusus berdoa menerima kepenuhan Roh Kudus. Sama seperti jemaat mula-mula itu, Pentakosta itu. Jadi kalau orang berkata itu dulu, no, sekarang kita mengalami. Saya mengalami, Bapak Ibu mengalami, banyak orang mengalami di dunia ini. Dan Roh Kudus itu akan dicurahkan Tuhan bagaikan hujan. Sekarang sedang ditahan. Siapkah kita menerimanya? Untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Dunia menjadi kemuliaan Tuhan. Itu namanya Pentakosta. Ya.
Jadi kalau ditanya Pentakosta itu apa? Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Kita siapkan hati kita. Karena kekristenan akan jatuh bangun. Orang-orang akan jatuh bangun kalau memang dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau dia tidak mengalami dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi begitu dipenuhi dengan Roh Kudus, grafiknya naik terus. Kasih akan Tuhan Yesus nyata, jelas. Kenapa? Ada Roh Tuhan di hati kita. Ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus di hati kita. Sebagai penutup daripada khotbah ini, Yeremia 29 ayat 12-13 dikatakan ya. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13 dikatakan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyanyiakan aku dengan segenap hati. Orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Kalau kita berseru di rumah, berseru-seru, tetangga akan heran. Kenapa itu berseru-seru? Kalau kita berseru-seru di jalan-jalanan, orang akan heran, kenapa dia berseru-seru? Tetapi orang-orang percaya waktu berseru-seru kepada Tuhan, berdoa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Saya 20 tahun yang lewat, izinkan saya bersaksi sedikit menutup khotbah ini. Termasuk orang yang susah tidur 20 tahun yang lewat. Kenapa? Tensi saya tinggi. Luar biasa. Jadi kalau saya bangun jam 12, ya udah nggak tidur sampai pagi. Bayangkan tersiksa. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan firman ini. Saya berseru-seru kepada Tuhan. Saya berdoa menangis-nangis kepada Tuhan. Mau di bis kek, mau di keret, mau di sepeda motor kek, mau di mobil kek, mau di mana kek, mau di gereja kek. Saya berseru-seru. Saya sedang menangis kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati saya. Curhat namanya. Saya curahkan sepenuhnya. Dan saya tidak makan sebitur pil obat apapun untuk itu. Serius sampai hari ini. Sampai hari ini tensi saya tenang. Aman terus 20 tahun. Tidak pernah susah tidur. Kenapa? Saya cukup berseru-seru kepada Tuhan. Hari ini kita akan berdoa. Mungkin ada sesuatu yang tertekan di hatimu. Mungkin ada sesuatu masalah yang dihadapi. Ya. Kalau kita cerita kepada manusia, dia akan cerita kepada orang lain. Bukan solusi. Kalau dia ada solusi nggak apa-apa, sampaikan. Tapi kalau nggak ada solusi nggak usah. Ya. Tetapi sewaktu kita menyampaikan itu kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mendengar. Oleh karena itu sewaktu kita berdoa, ya semua kita berdoa, semua kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita berbicara kepada Tuhan, berbicara. Doa adalah berbicara kepada Tuhan. Ini momennya kita akan berbicara kepada Tuhan. Ini saatnya kita akan berseru-seru kepada Tuhan.